dosen penguji uji kinerja praktik pembelajaran PPG Daljab UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Perkenalkan, nama saya Tina Rostina. Saya adalah seorang guru Al-Quran hadis di Manfaat Bogor. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG Daljab angkatan 1 tahun 2023 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada hari ini, tanggal 28 Agustus tahun 2023, saya akan melaksanakan video pembelajaran dengan judul Menghindari Pergaulan Bebas dan Perbuatan Keji di kelas 11 semester 1 dengan model pembelajaran Problem Based Learning. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ketua kelas pimpin. Istaizu qira'ata doa suratul Fatihah. Amin. Kita sudah membaca doa. Mudah-mudahan dengan doa kita diberi kemudahan, kelancaran dalam menerima materi dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah semuanya sehat sehingga kita bisa mengikuti pelajaran dengan baik ya. Semangat dong, semangat. Absen dulu ya. Nama saja ada. Aktivitas ini Auli pada hari ini itu tentang apa? Menghindari pergaulan bebas dan perbuatan keji. Pada minggu lalu kita sudah belajar materi berbuat baik terhadap orang tua dan guru. Ya, berbuat baik terhadap orang tua dan guru. Pada minggu ini kita akan belajar menghindari pergaulan bebas dan perbuatan keji. Apa sih pergaulan bebas itu? Pergaulan bebas adalah batas-batas apa? Pergaulan yang tidak ada aturannya. Aturan apa terutama? Aturan agama terutama ya. Baik itu aturan agama maupun aturan pelanggan ya. Perbuatan keji, perbuatan yang haram. Perbuatan yang haram bisa perbuatan bebas itu karena termasuk salah satu dari perbuatan keji. Jadi materi kali ini kita akan membahas mengenai pergaulan bebas dan perbuatan keji. Tujuan pembelajarannya apa hari ini? Selalu tujuannya menganalisis dan mengkaji. Menganalisis dan mengajarkan kandungan ayat Al-Quran dan hadis tentang semangat atau kerja dan ibadah. Perhiasan ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan dengan menghindari pergaulan bebas dan perbuatan keji. Ayat yang pertama yaitu ayat yang kedua ya, An-Nur ayat 2. Kita baca sama-sama ya. Surat Al-Isra ayat 32 ya.
Berikutnya An-Nur ayat 2. Silakan bisa lagi. Kita sudah baca Al-Qur'annya. Satu lagi berarti hadisnya ya? Ini aja materinya. Kalian buka aja di buku sumbernya, ada buka aja kalau bukan berkuliahkan ya, silakan buka buku paketnya. Buka buku paketnya ya. Ada yang terakhir Pak Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yazni zina yazni wa huwa mu'min wa la yasriqu sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min wa fi hadithi Hamad yarfa'u ilayhi ar-rahimuna a'yunahum fiha wa huwa hina yartahibuha mu'min wa zada wa la yaqulu ahadukum hina yaqulu wa huwa mu'minun fa iyyakum. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Sipa ya sudah membacakan hadis tentang pergaulan bebas menghindari pergaulan bebas pada dirinya. Sekarang kita lihat ke terjemahan ya. Ada di situ terjemahannya di materi. Baca surah Al-Isra artinya apa? Tadi kan kita sudah baca Al-Qur'annya, kita baca terjemahan surah Al-Isra ayat 32. Perwakilan aja laki-laki. Tadi kan udah perempuan laki-laki. Terjemahan ayat terjemah surat Al-Isra ayat 32. Ya. Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan jalan terburuk. Terima kasih ya kepada Alma telah membacakan arti dari wala taqrabuz zina. Janganlah kalian mendekati zina. Di situ dijelaskan janganlah kalian mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan keji dan jalan yang buruk. Ya. Kalian bisa pelajari mufradatnya ya. Wala itu artinya apa? Apa? Dan janganlah. Taqrabuz zina. Jadi kalian bisa memiliki mufradat sendiri untuk memudahkan memahami ayat Al-Quran dan isi kandungannya, ya. Jadi di sini nanti kita bahas apa sih isi kandungan dari Al-Quran surah Al-Isra ayat 32. Ya. Sekarang kita lanjut ke terjemahan atau arti dari Al-Quran surah An-Nur ayat 2. Silakan kelompok 4 perwakilan aja baca oleh terjemahan dari Quran surat An-Nur ayat 2. Berzina perempuan dan berzina laki-laki darahlah masing-masing dari keduanya 100 kali dan janganlah kamu melaksanakan kepada keduanya jika kamu untuk melaksanakan agama hukum Allah jika kamu beriman kepada Allah. Sekarang itu akan bagi kelompok lagi ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, masing-masing terdiri 8 atau 7 orang ya. Mungkin ada yang 9, ada yang 10 ya.
Itu gambar yang pertama untuk kelompok 1. Yang kelompok 2 kebaca menjaga kehormatan diri dengan menjauhi segala bebas dan berzina. Itu di situ ada kan? Kelompok 3 ada pengaruh pergaulan bebas akan menyentuh ke dalam zina. ya, dan kelompok 4 yang gambar terakhir apa itu? Lipat orang tuamu daripada Baca dong semua. Mendahulukan orang tuamu daripada pergaulan. Nah, jadi kalian tugasnya silakan baca di halaman pendek. Untuk apa? Apa sih yang tertera dalam gambar itu? Silakan jelaskan dan renungkan. Bagaimana sikap kita seharusnya? Ada di kolom 2 dan 3 untuk pengisiannya. Ya, silakan kerjakan. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf. Oh, boleh yang mau bertanya? Bagaimana mengingatkan jika ada teman kita yang belum memakai kerudung? Itu saja.
Maka di sana muslim, muslimah, cenderung ya minimal kerudung ya. Salah satunya. Kelompok bersiap? Silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan materi tentang menjaga kehormatan diri dengan menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Perkenalkan, nama saya Syarifah Indias. Saya Rizky. Saya Terdewi. Saya Risa Setia. Di sini akan ada pembacaan ayat suci Al-Quran yang berdasarkan al-Quran. Janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan buruk. Selanjutnya Quran surat Al-Nur ayat 1. Dengan caranya salah satunya itu dengan berkumpul dengan orang-orang baik, berkumpul dengan orang-orang soleh, dan sering mempelajari kerajaan Islam. Karena salah satu untuk cara untuk membentengi diri kita yaitu dengan silaturahmi atas agama Islam. Jadi di sini teman-teman ada yang ingin bertanya tentang materi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Auli Maulidiyani dari kelompok 3 ingin bertanya, bagaimana menanamkan sikap pada diri sendiri supaya semangat untuk mengikuti pengajian, terutama bagi kaum pemuda-pemudi yang secara sikapnya masih labil. Baik, terima kasih yang lebih akan dijawab. Auli, kita mau ngejawab. Jadi bergaulnya itu harus bergaul dengan orang soleh, terus ada etikat baik dalam diri sendiri, terus senantiasa menelaah kajian Islam. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian yang dapat kami presentasikan dari kelompok 2. Mohon maaf apabila ada kata salah kata atau belum berlaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjaga kehormatan diri dengan menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Ya, menjaga kehormatan diri. Dengan apa caranya? Untuk tadi mengikuti pengajian agama Islam. Ya, mengikuti pengajian atau kajian Islam. Bergaul dengan orang-orang soleh. Terus ada itikat baik untuk diri sendiri dan orang lain. Ya. Jadi ada itikat baik bagi diri sendiri atau bagi orang lain. Kelompok 3 selanjutnya, silakan. Ya, kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Nisa. Saya Muhammad Abdul Basit Bahat. Saya Sidul Mamsunan. Dirinya kami di sini kelompok 3 untuk menjelaskan tentang Pengaruh pergaulan bebas akan menyerempet ke dalam penjara. Bisa ya?
Wazaniyatu wazani fajribu kullu wahidin minhuma mi'atan jaldah. Wala taqulu bima ra'atum fi dinillahi in kuntum mu'minuna billahi wal yawmil akhir. Wal yashhad adzabahuma qa'imatun minal mu'minin. Yang artinya, zina perempuan dan zina laki-laki hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin. Pesan yang tersirat pada cerita di samping adalah kalau kita terjerumus kepada pergaulan bebas dan perbuatan keji, balasannya adalah penjara. Oleh karena itu, jadilah generasi yang bisa menghindari dari pergaulan bebas dan perbuatan keji. Penjara merupakan malam hidup yang membuat masa depan seseorang menjadi suram. Penjara mencoreng nama baik sendiri dan keluarga. Jadi dalam gambar ini ya, ada tulisannya pengaruh pergaulan bebas akan menyeretmu dalam penjara. Maksudnya kita bisa lihat zaman sekarang itu banyak remaja-remaja seumuran kita yang terjerumus ke penjara gara-gara pergaulan bebas. Pergaulan bebas di sini tuh bukan kayak pergaulan bebas ini bukan cuma kayak main bully gitu, cuman lebih tingkat lagi gitu kayak narkoba. Terus sekarang juga kita bisa lihat orang-orang seumuran kita itu ada yang membunuh temannya sendiri gara-gara asmara. Itu sungguh amat disayangkan ya, karena anak-anak seumuran kita ini harusnya masa-masanya untuk meraih cita-cita, masa-masanya untuk belajar, dan mereka malah sibuk untuk mencari pasangan dan malah membunuh orang lain. Itu level bos sih. Terus ada juga yang sampai perjuangan narkoba gitu. Kenapa? Gara-gara pergaulan bebas ini. Nah akhirnya masuk penjara gitu. Nah dari penjelasan kami ada yang pertanyaan. Silakan bertanya. Ya. Silakan, saya Muhammad Sufyan dari kelompok 4. Bagaimana cara agar kita terhindar dari pergaulan bebas dan perbuatan keji? Oh iya, terima kasih. Silakan. Kelompok 4 izin menjawab. Jadi bagaimana cara agar kita terhindar dari pergaulan bebas dan perbuatan keji, yaitu yang pertama bisa memahami ajaran Islam dengan baik. Yang kedua ada senantiasa berusaha meningkatkan kualitas bagaimana kita, dan yang ketiga ada bergaul dengan orang-orang yang soleh. Semoga menjawab. Sekian dari kami kelompok 3. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa sih tadi? Penjara? Pengaruh pergaulan bebas adalah apa? Akibatnya apa? Penjara merupakan salah satu yang membuat kita itu jerak, ya, dan merupakan hal yang membuat seseorang masa depannya menjadi suram, ya. Mudah-mudahan kita bisa terhindar dari pergaulan bebas dan perbuatan keji. Kelompok 4, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Bu Guru karena telah memberikan kelompok 4 kesempatan untuk menjelaskan gambar. Kita bisa lihat di depan
dengan tajuk atau tema dahulukan orang tuamu daripada pergaulanmu. Pertama-tama perkenalkan nama saya Muhammad Sudah Sabar Jadi. Sebelumnya kita akan mendengarkan dulu hadis yang akan dibacakan oleh Azizah Muhammad. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yalidani min yadi wa qawmihi wa la yashrik. Seorang anak-anak sudah membantu sang ayah dengan tumbuhan bahagia terlihat jelas antara anak dan ayah untuk dinikmati saat-saat bersama ayah penuh kehangatan. Pesan dan pesannya dahulukan orang tuamu daripada pergaulanmu. Pesan yang tersirat dari gambar di depan kita lihat yang ada kaitannya dengan materi kita hari ini, yaitu menghindari pergaulan bebas dan perbuatan keji adalah dengan cara kita bisa memperbanyak waktu kita bersama dengan keluarga. Contohnya mungkin yang punya adik, kita bisa membantu mereka mengerjakan tugas di sekolah. Khusus untuk perempuan bisa membantu ibu di dapur masak atau apapun itu, sehingga kita tidak terlalu banyak memiliki waktu yang terbuang. Kita mengisi waktu-waktu tersebut bersama keluarga, sehingga ikatan keluarga dengan kita itu harmonis. Dan peran orang tua untuk menjaga anaknya agar terjauh dari pergaulan bebas dengan cara menjalin hubungan yang harmonis. Terima kasih. Mungkin ada yang ingin bertanya dari kelompok, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menjalin hubungan baik dengan keluarga, terutama kepada kedua orang tua? Langsung jawab saja ya. Tadi pertanyaannya, bagaimana cara kita menjalin hubungan baik dengan keluarga ya? Pertama, kita harus mengetahui dulu dalil-dalil atau sumber-sumber bagaimana kita harus berbakti kepada orang tua, bersikap baik kepada orang tua, dan juga kita harus memilah atau memilih pergaulan kita agar kita tidak terjerumus kepada hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian menjaga etikat nama baik keluarga agar kita tidak istilahnya bisa disebut memalukan nama baik keluarga. Terima kasih, mungkin bisa menjawab pertanyaan. Sekian dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah selesai, ngomong 1, 2, 3 dan 4. Ya, masing-masing sudah mempresentasikannya dengan baik, ya. Kita ini dulu sekarang untuk kasih informasi ya. Materi ini silakan diisi. Soalnya
Kelompok 1 sudah. Kelompok 2 sudah. Ya. Coba kita bahas soal nomor 1 ya. Soal nomor 1 apa pertanyaannya? Coba baca oleh siapa? Desi, baca Des. Soal nomor 1. Sebutkan hal-hal yang dapat dijadikan pendorong untuk membuat zina. Sebutkan Hal-hal yang dapat menjadi pendorong untuk membuat zina. ada yang menjawab? Silahkan Sarifah. Yang pertama itu kita melihat keras ya. Jadi yang pertama kita tuh melihat keras dari cerita ya, misalnya penjelasan ataupun dari perempuannya karena kita sih bahwa ya kadang-kadang si wanitanya juga yang dengan sengaja mengubah auratnya dengan kayak menggunakan menggunakan baju yang dekat gitu. Semua dengan menggunakan hal-hal yang mengundang hawa nafsu, kayak misalnya wanita berbicara, cuman nada berbicaranya itu seperti bisa atau gitu. Iya. Terus yang ketiga itu pergaulan bebas laki-laki dan perempuan. Jadi antara laki dan perempuan itu tanpa ada batasan gitu. Jadi kalau ya dua-duaan. Terus yang keempat yaitu tadi berduaan atau sholat dengan lawan jenis yang belum pernah atau pacaran gitu. Iya. Kan pacaran misalnya aku pacaran sedang pegang Quran, gimana ya kalau perasaan atau pikiran? Iya. Kalau mata saling pandang-pandangan. Iya. Ada lagi, terus hukuman bagi pelaku zina perempuan dan laki-laki adalah jika pelakunya adalah orang yang sudah bersuami atau beristri atau suami dengan dirajam. Dirajam itu kayak dirajam oleh batu sampai meninggal. Jika belum beristri atau suami atau bermukhal dengan dicambuk sebanyak 100 kali. Udah? Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk kalian semua. Jawabannya benar? Betul. Jadi pertanyaannya sebutkan hal-hal yang dapat mendorong untuk berbuat zina, ya, hal-hal yang mendorong, ya, sesuai dengan ayat yang tadi kan, apa? Wala taqrabuz zina. Artinya? Jadi bukan zinanya saja yang diharamkan, yang dilarang oleh agama, tetapi hal-hal yang mendekatinya juga. Contohnya tadi menurut Syarifah apa aja satu? Yang pertama tadi apa? Aurat itu. Bagi perempuan pakai kerudung, busana muslim agar tidak mengundang syahwat bagi kaum laki-laki. Nomor 2, silakan siapa yang mau baca soal? Kita bahas nomor 2. Evan baca Pak. Jelaskan pendapat ulama mengenai tafsir Quran surah Al-Baqarah ayat 32. Ya, siapa yang menjawab?
Rizky, boleh. Berikan Rizky. Baik. Ya, kedua. Ketika Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat la taqrabu zina, janganlah kamu mendekati zina. Maknanya sangat mendalam, yaitu segala perbuatan yang mendekatkan pelakunya juga tindakan perzinahan adalah haram. Terlebih zinanya itu sendiri yang sudah sangat jelas diharam. Iya. Tepuk tangan Rizky dari jawabannya setuju? Setuju. Jadi menurut para ulama, bukan zinanya saja yang diharamkan, tetapi hal-hal yang mendekati juga termasuk zina, termasuk zina dan dilarang oleh agama. Alhamdulillah ya, kita sudah menguasai materi hari ini dengan bisa menjawab evaluasi. Kesimpulan berarti kita ya boleh silakan perwakilan kesimpulannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sultan Maryam dari kelas 10 SMA saya memberikan kesimpulan. Jadi materi hari ini kesimpulan itu yang pertama dari pengertiannya dulu. Apa sih pergaulan bebas itu? Jadi pergaulan bebas itu pergaulan yang memiliki batas ajaran maupun agama ataupun negara. Apa sih perbuatan keji itu? Perbuatan keji itu perbuatan yang haram, perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh seseorang. Dari dalil yang Quran surat Al-Isra 32, Quran surat ayat 2 dan hadis riwayat Bukhari dan Muslim itu menjelaskan bahwa kita itu tidak diperbolehkan berzina karena tidak boleh. Itu nggak boleh dari dunia, nanti di akhirat sisanya berat lah. Nah dari gambar tadi kita mengetahui cara menghindari perbuatan zina itu. Yang pertama itu bergaul dengan orang yang soleh. Yang kedua itu menghindari, yang kedua itu menghadiri pengajian. Yang ketiga itu beriktikad baik terhadap diri sendiri. Yang keempat itu memakai busana muslim khususnya untuk wanita karena wanita itu rentan menjadi korban pergaulan bebas. Tapi laki-laki juga seperti itu. Makanya laki-laki itu harus bisa menjaga wanita itu. Tapi bukan berarti berzina, tapi untuk sebagai teman. Terus juga memahami ajaran Islam dengan baik. Terus juga tadi menurut kelompok kita tadi kan cara menghindarinya itu dahulukan waktu bersama keluarga. Nah itu juga salah satu cara yang penting untuk menghindari pergaulan bebas dan perbuatan. Sekian kesimpulan saya hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya sudah dibacakan tadi oleh Silvana. Mungkin ada yang lain? Menyimpulkan atau cukup? Cukup ya. Alhamdulillah kita sudah mempelajari materi ini dengan baik, diskusi, presentasi sampai evaluasi. Kalian bisa menjawab soal dengan baik. Ya karena modal apa tadi? Semangat dan anugerah sehat. Itu kan yang paling penting. Ya, dua hal itu yang paling penting sehingga aktivitas bisa berjalan dengan baik dan hasilnya alhamdulillah baik. Ya itu cukupkah untuk materi hari ini. Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca doa sama-sama. Silakan. Setelah itu doa.